Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip global SCM. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 2. Apa itu prinsip-prinsip SCM? Prinsip SCM adalah sinkronisasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dengan aliran barang atau jasa, baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi. 7 Prinsip Global Supply Chain. Prinsip 1, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan layanan kelompok yang berbeda dan adaptasi rantai pasokan untuk melayani segmen ini secara menguntungkan. Prinsip 2, sesuaikan jaringan logistik dengan persyaratan layanan dan profitabilitas segmen pelanggan. Prinsip 3, mendengarkan sinyal pasar dan menyesuaikan perencanaan permintaan di seluruh rantai pasokan, memastikan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Prinsip 4, dekatkan produk dengan pelanggan dan percepat distribusi di seluruh rantai pasokan. Prinsip 5, kelola sumber pasokan secara strategis untuk mengurangi total biaya persediaan dan layanan. Prinsip 6, kembangkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung berbagai tingkat pengambilan keputusan dan informasi aliran produk, layanan, dan informasi. Prinsip 7, mengadopsi ukuran kinerja saluran pasokan dalam menjangkau pengguna akhir secara efektif dan efisien. Kegiatan utama manajemen rantai pasokan: New Product Development, Raw Material Procurement, Production and Inventory Planning, Production Processing, Distribution, Transportation, Warehousing, After-Sales Services, Payment Activities, Return of Goods. New Product Development, pengembangan produk baru. Aktivitas ini merupakan aktivitas awal yang dilakukan oleh produsen guna menentukan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen atau setidaknya menciptakan tren kebutuhan konsumen atas suatu barang. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain melakukan riset pada pasar sasaran dengan melibatkan pelanggan, pemasok bahan baku dan pihak terkait lainnya, merancang produk baru yang dibutuhkan, membuat purwarupa, prototipe, dan membuat dalam skala uji coba, jumlah kecil. Production and Inventory Planning, perencanaan produksi dan persediaan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain menentukan tingkat permintaan dengan cara melakukan peramalan, demand forecasting, merencanakan kapasitas produksi, penetapan waktu siklus produksi, perencanaan tata letak, dan menetapkan tingkat persediaan yang mampu disimpan. Production processing, proses produksi, adalah aktivitas utama dalam suatu rantai pasokan internal, di mana pada aktivitas ini akan dihasilkan produk yang sesuai dengan standar produk, serta sesuai dengan harapan konsumen. Pada aktivitas ini juga dilakukan pengendalian kualitas produk melalui mekanisme langsung, 100% inspection, maupun pengendalian dengan metode statistik. Distribution, distribusi. Aktivitas distribusi adalah aktivitas kunci pada manajemen rantai pasokan. Aktivitas inilah yang memastikan hasil produksi dapat bergerak sepanjang rantai pasokan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain menetapkan jaringan distribusi, melakukan penjadwalan pengiriman barang, menetapkan kurir dan memelihara hubungan dengan kurir, serta mengawasi pengiriman. Transportation, transportasi, aktivitas untuk menentukan moda transportasi yang mempercepat proses barang sampai ke tangan konsumen.
Aktivitas ini dilakukan melalui pemilihan moda transportasi yang sesuai, misalnya moda angkutan darat, laut, udara, atau moda lainnya. Kemudian aktivitas ini juga dikaitkan dengan pemilihan rute pengiriman barang yang tercepat dengan biaya yang paling efisien. Warehousing, pergudangan, aktivitas untuk menjamin jumlah persediaan barang tersedia dengan tepat dan tidak mengganggu proses pengiriman ke pusat-pusat distribusi. Selain itu, aktivitas pergudangan juga mendekatkan barang ke posisi hilir, yang berarti akan mempercepat proses pengiriman barang dan menjadikan proses pengiriman tepat waktu. Warehousing juga dilakukan untuk menjamin barang tetap dalam kualitas yang terbaik. Aktivitas ini juga dapat dilakukan dengan melalui pihak ketiga penyedia jasa pergudangan. After Sales Services, layanan purna jual, aktivitas ini berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan atas produk yang dihasilkannya. Selain harus memenuhi harapan konsumen, juga berkaitan dengan layanan. Layanan perbaikan maupun pemeliharaan saat barang atau alat yang dibeli digunakan konsumen mengalami permasalahan, misalnya kerusakan atau penggantian suku cadang. Pada aktivitas ini perlu ditetapkan sejak awal mekanisme yang harus dilakukan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab utama dari pihak penyedia produk, sehingga tidak menimbulkan permasalahan besar di masa yang akan datang. Payment activities, aktivitas pembayaran, aktivitas ini berkaitan dengan upaya untuk mempercepat arus uang dari hilir ke hulu. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memudahkan konsumen dan pihak-pihak yang berada di sisi hilir dalam rantai pasokan untuk mendapatkan variasi maupun tempat pembayaran. Aktivitas ini juga dikaitkan dengan cara pembayaran oleh produsen ke arah hilir. Penetapan penyedia jasa pembayaran dan transfer uang, misalnya pihak perbankan, juga menjadi bagian dari aktivitas ini. Return of goods, pengembalian barang. Aktivitas ini berkaitan dengan adanya jaminan yang diberikan oleh perusahaan berkaitan dengan produk yang dipasarkan jika tidak sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga dimungkinkan terjadi pengembalian barang termasuk proses pengembalian uang hingga ke tangan konsumen kembali. Pada aktivitas ini perlu juga diperhatikan selain mekanisme pengembalian, juga nilai dari suatu barang yang mengalami depresiasi atau mungkin sudah tidak bernilai. Sehingga perlu diperhatikan rasa keadilan untuk semua pihak. Aktivitas ini juga bisa dikaitkan dengan adanya jaminan penggantian barang dengan spesifikasi yang sesuai dengan harapan jika konsumen tetap menghendaki produk tersebut. Tantangan dalam manajemen rantai pasokan. 1. Shorten Product Life Cycle, siklus hidup produk yang bertambah pendek, suatu tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola rantai pasokan global. Tantangan ini akan bermuara pada keharusan perusahaan untuk mempercepat proses sejak awal hingga produk sampai ke tangan konsumen. Sebab jika terlambat maka barang tersebut akan mengalami out of date atau kadaluarsa. 2. Product variety, keberagaman produk. Tantangan ini muncul sebagai akibat kemajuan teknologi, sehingga penciptaan produk menjadi semakin beraneka ragam. Untuk itu, sebagai solusinya adalah pada penguasaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan akan penciptaan produk tersebut, sehingga produk yang dihasilkan menjadi yang terunik dan dibutuhkan oleh konsumen. 3. Increasing customers demand, permintaan konsumen yang semakin meningkat,
Pada dasarnya ini adalah tantangan abadi sepanjang zaman untuk para produsen barang-barang sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Namun seiring dengan berkembangnya seluruh sektor, maka permintaan konsumen pun semakin beragam dan semakin cepat perubahannya. Untuk itu perlu upaya produsen memahami keinginan konsumen melalui market research yang efektif, sehingga tidak terproduksi barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan konsumen atau memproduksi barang yang sama sekali tidak dibutuhkan. 4. Owners conflict interest. Hal ini berkaitan dengan adanya fragmentasi dari kepentingan para pihak, pemilik perusahaan, dalam satu alur rantai pasokan. Berbagai kepentingan akan muncul di antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer sepanjang rantai pasokan. Globalization. Globalisasi akan menghasilkan rantai pasokan yang rumit, terutama berkenaan dengan penetapan pihak-pihak sepanjang rantai pasokan, mengingat dalam era globalisasi yang menembus batas-batas negara, maka terdapat beragam aturan dan budaya yang harus dihadapi. Untuk itu sebagai solusi perlu adanya pemahaman yang sama atas ketentuan suatu wilayah dan bagaimana budaya yang biasa ada pada suatu wilayah. Para pelaku perlu menghilangkan sekat-sekat pembatas terutama dari sisi aturan internal perusahaan, agar mampu bersaing di pasar global. Jenis-jenis perusahaan sepanjang rantai pasokan. Service company atau perusahaan penyedia jasa merupakan perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang rantai pasokan yang memberikan pelayanan jasa terkait dengan bidang usaha perusahaan. Beberapa bidang usaha tersebut antara lain: perusahaan penyewaan alat-alat berat, penyewaan kendaraan, pengangkutan dan pengiriman barang, penyewaan gudang, perusahaan periklanan dan promosi, layanan pembayaran dan pengiriman uang, asuransi, dan lain-lain. Beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Kegiatan utama yaitu memberikan pelayanan sesuai bidang usahanya bagi konsumen baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan. 2. Sebagai perantara atau penyalur dari barang yang dihasilkan. Artinya, tipe perusahaan ini tidak menghasilkan atau memproduksi barang. Manufakturer atau pabrikan merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi di perusahaan sendiri maupun perusahaan lainnya, maupun memproses bahan baku langsung menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan atau digunakan oleh konsumen. Beberapa kelompok perusahaan pada kategori ini antara lain, industri rumahan, perusahaan perakitan, industri besar, perusahaan penghasil obat-obatan, dan lain-lain. Beberapa karakteristik utama, yaitu a. Memiliki atau terdapat mesin atau alat-alat produksi lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang. b. Menghasilkan setidaknya satu jenis barang. Barang yang dihasilkan dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi. C. Umumnya memiliki persediaan bahan baku untuk diproses, yang bertujuan agar proses produksi tidak mengalami keterlambatan atau terhenti. D. Pemrosesan barang dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya. Trading company atau perusahaan perdagangan merupakan perusahaan perantara dengan kegiatan utama berupa pembelian barang, baik barang setengah jadi maupun barang jadi, dari produsen dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan atas fisik barang tersebut. Beberapa trader mungkin melakukan serangkaian proses berupa pengepakan ulang maupun pemberian label, merek atas produk yang dijualnya. Beberapa kelompok perusahaan pada kategori ini
Antara lain, distributor, pengecer, toko kelontong, agen penjual, minimarket, pasar swalayan, pengepul barang, dan lain-lain. Beberapa karakteristik utama, yaitu a. Melakukan penyimpanan barang sebagai persediaan barang dagangan. Gudang penyimpanan umumnya terletak pada lokasi yang dekat dengan tempat penjualan atau dengan waktu tempuh yang tercepat, atau dengan biaya yang paling efisien. B. Melakukan pengepakan dan pelabelan dengan menggunakan merek dagang yang telah ada maupun merek dagang sendiri. Kegiatan pengepakan pelabelan juga dapat dilakukan bukan oleh trader, melainkan oleh manufakturer atas pesanan dari trader. C. Melaksanakan transaksi pembelian dan penjualan barang secara tunai maupun kredit. Transaksi dilakukan antara produsen dan perantara serta antara perantara dan konsumen. D. Memfasilitasi adanya pengembalian barang dengan aturan tertentu, baik dari sisi waktu, kondisi barang, maupun keuangannya. E. Trader atau perantara umumnya tidak hanya menjual satu jenis barang saja namun berbagai jenis barang yang dibutuhkan, dan bahkan beberapa di antaranya menyediakan segala macam jenis kebutuhan konsumen. F. Melakukan promosi penjualan berupa brosur maupun buklet. G. Umumnya barang yang dibeli langsung dibawa oleh konsumen. Namun untuk pembelian dalam jumlah besar atau volume yang besar, dimungkinkan adanya proses pengantaran ke tempat pembeli, baik oleh trader maupun oleh pihak ketiga. Sekian dan terima kasih.